Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RM Supian Abdal, NIM 23630018. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang penanganan permasalahan hukum dalam pembangunan. A. Pengertian. Permasalahan hukum dalam pembangunan merujuk pada kendala, konflik, atau ketidaksesuaian hukum yang muncul dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Masalah ini bersifat antara lain struktural seperti tumpang tindih regulasi, kultural seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, prosedural seperti proses perizinan yang panjang dan rawan korupsi. B. Jenis permasalahan hukum dalam pembangunan. 1. Tumpang tindih regulasi. Yang pertama, banyaknya peraturan yang saling bertentangan di tingkat pusat dan daerah. Contohnya, izin pertambangan yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi. 2. Ketidakpastian hukum. Yang pertama, tidak adanya jaminan kepastian dan konsistensi dalam penegakan hukum. Dampaknya, investor ragu untuk menanamkan modal. 3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Masih maraknya praktik KKN dalam proyek pembangunan, terutama proyek pemerintah. 2. Menghambat efisiensi dan efektivitas pembangunan. 4. Sengketa tanah dan lahan. Yang pertama, konflik antar masyarakat, pemerintah, dan investor dalam penggunaan lahan. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur yang menimbulkan penggusuran paksa. 5. Proses perizinan yang berbelit. 1. Banyaknya izin yang harus dilalui tanpa sistem yang terintegrasi. 2. Menyebabkan keterlambatan pembangunan. C. Strategi penanganan permasalahan hukum. Yang pertama, reformasi regulasi dalam kurung regulatory reform. 1. Menyusun ulang peraturan agar tidak tumpang tindih dan lebih jelas. 2. Implementasi Omnibus Law adalah salah satu contohnya. 2. Peningkatan kepastian hukum. 1. Meningkatkan kualitas peraturan penegakan hukum dan transparansi proses hukum. 2. Mendorong lembaga yudikatif agar bebas dari intervensi politik. 3. Pemberantasan KKN. Peran aktif KPK, penguatan transparansi pengadaan barang dan jasa, sistem digitalisasi, anggaran dan tender proyek pembangunan. 4. Mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif ADR. 1. Mengedepankan mediasi dalam sengketa lahan daripada jalur litigasi. 2. Menyediakan ruang dialog antar masyarakat dan pemerintah atau investor. 5. Penyederhanaan prosedur perizinan. 1. Sistem OSS dalam kurung online single submission yang terintegrasi. 2. Penerapan prinsip ease of doing business. 6. Edukasi dan pemberdayaan hukum masyarakat. 1. Meningkatkan literasi hukum masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya. 2. Peran paralegal dan lembaga bantuan hukum dalam kurung LBH. D. Lembaga-lembaga yang terlibat. 1. Kementerian Hukum dan HAM.
bertanggung jawab terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan. 2. Mahkamah Agung dan Peradilan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengawasan pembangunan dari segi anti korupsi. 4. Pemerintah daerah, pelaksanaan regulasi dan perizinan sesuai dengan otonomi daerah. 5. Masyarakat sipil dan LSM, mendorong transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk pembahasan selanjutnya kita lanjut di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.